Lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Qadha sholat bolehkah dijamak? Nah, ini pertanyaan baik atau bagus atau sekaligus juga lucu. Wis punya tanggungan qadha tapi dijamak. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah sholat qadha boleh dijamak? Nah, ada yang boleh, juga ada yang tidak boleh. Sama jawabannya, diperinci. Qadha boleh dijamak, qadha tidak boleh dijamak. Nah, jamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu sholat. Ketika digabungkan di awal waktu berarti itu namanya jamak takdim. Ketika sholatnya digabungkan di waktu yang kedua berarti jamak takhir. Sekarang jamak sholat atau qadha sholat yang dijamak. Sebelumnya kita harus tahu syarat-syarat jamak. Nggak semua sholat bisa dijamak, nggak semua kondisi itu bisa menjamak untuk sholat. Nah, jawabannya syarat-syarat jamak itu adalah yang pertama itu melakukan safar atau bepergian, perjalanan jauh itu. Yang pertama adalah melakukan adanya safar atau bepergian perjalanan jauh. Jarak itu 2 marhalah. Nah, para ulama dalam kitab fikih khususnya itu sangat banyak sekali pendapat mengenai jarak diperbolehkannya jamak. Ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 90 km, bahkan ada yang mengatakan 100 km. Nah, banyak sekali, tinggal pilih. Itu semua ulama ijtihad, semua ulama berusaha. Boleh memilih, boleh 80 atau ke atasnya. Kemudian nomor 3 adalah sholat yang dijamak itu harus ada. Nah ini, sholat yang dijamak harus ada, harus tepat waktu, bukan qadha. Tapi nanti ada jawaban boleh, kalau qadha itu dijamak boleh. Nomor 4 adalah niat jamak. Niat jamak ketika besertaan takbiratul ihram, niat jamak. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Semua niat, mau niat wudhu, niat sholat, niat iktikaf, semua niat itu di dalam hati. Kemudian nomor 5 adalah tidak bermakmum pada orang yang mukim. Seumpama kita melakukan perjalanan dari Salatiga ke Jakarta, terus sampai ke Bogor atau mana itu, kita itu istirahat sholat untuk melakukan sholat duhur seumpama. Terus kita nanti jamak, ternyata ada orang yang sholat sendiri. Lah orang itu adalah orang mukim, orang situ asli. Nah, kita nggak boleh bermakmum pada orang tersebut. Harus kita mengadakan jamaah sendiri atau sholat sendiri. Kemudian antara sholat yang awal sama sholat yang kedua, berarti kalau kita contohkan sholat duhur sama sholat yang asyar, ketika dijamak takdim itu harus berurutan tanpa adanya pemisah atau jeda. Jadi ketika sudah selesai sholat duhur langsung melakukan sholat asyar itu. Kemudian itu namanya tertib. Itu adalah syarat-syarat dari jamak. Nah, dalam jamak itu juga ada keringanan lagi namanya qasar. Sama, jaraknya adalah ada yang 80 kilo atau 90 bahkan 100. Nah, paling sering santri ambil ya, atau yang sering orang ambil itu jamak sekaligus qasar. Karena apa? Karena qasar itu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sampai lebih ringan melakukannya. Ya, kita sebagai pelajar yang sudah mengetahui ilmu ya kita praktekkan. Mumpung ada diskon dari syariat ya. Itu. Kembali ke pertanyaan ya. Apakah sholat qadha atau qadha sholat itu boleh dijamak? Ada 2, ada perincian. Ada yang mengatakan boleh, ada jawaban boleh, ada jawaban tidak boleh.
Kita jawab yang boleh dulu ya. Apa yang tidak boleh dulu? Yang boleh dulu lah. Yang ditunggu-tunggu yang Ya. boleh. Yang boleh itu harus ada syaratnya. Qadha sholat itu ketika meninggalkannya dalam keadaan safar. Paham nggak? Seumpama, saya contohkan ya biar lebih jelas. Sampean melakukan perjalanan dari Salatiga ke Jakarta. Terus selama perjalanan sampai itu tidur. Tidur ya. Tidur, sholat zuhur kelewat, sholat asar kelewat, sholat maghrib kelewat, sholat isya kelewat. Nah, teko sampai sebelum Jakarta sampai Allah, saya belum sholat ternyata. Nah, sholat yang ditinggalkan dalam perjalanan itu kan qadha. Nah, itu boleh dijamak dengan syarat masih dalam perjalanan. Nah, kalau sampean sholat qadha-nya itu atau sholat tertinggalnya tidak melakukan sholat itu di rumah atau ketika mukim, itu tidak boleh dijamak. Harus dilakukan sesuai udurnya. Kalau ada udur ya segera. Kalau ada udur ya sunnah untuk segera. Kalau tidak ada udur maka wajib segera. Itu jawabannya yang tidak boleh. Jadi nggak boleh qadha sholat dijamak ketika meninggalkan sholat itu ketika di dalam rumah atau ketika mukim. Seperti itu.